Indonesia belakangan ini ramai diperbincangkan karena dilaporkan berminat membeli 42 unit jet tempur J-10 buatan Tiongkok. Pesawat yang konon sudah terbukti tajam di tangan Pakistan ketika berhasil menjatuhkan pesawat India. Ketertarikan Indonesia ini langsung memancing tanda tanya besar di kalangan pengamat pertahanan maupun netizen pencinta gosip alutsista. Kenapa? Karena meskipun pemerintah Indonesia belum secara resmi mengumumkan pembelian pesawat J-10, Menteri Pertahanan kita yang terhormat, Jafri Jamshoidin, tiba-tiba membuat heboh media sosial. Bagaimana tidak, Menhan Indonesia sempat memposting di akun X miliknya, yang dulu bernama Twitter itu, tentang pengiriman pilot Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, TNI AU ke Tiongkok, untuk mempelajari cara mengoperasikan jet tempur J-10. Postingan itu muncul tanggal 30 Mei 2025, seperti dikutip dari Defense Security Asia. Isi unggahannya sopan, khas pejabat tinggi. Saya menerima Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, Yang Mulia Jauhari Oratmangun, untuk membahas sejumlah isu strategis seperti percepatan swasembada pangan, modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista TNI, hingga pengembangan industri farmasi pertahanan nasional. Kami juga membahas kesiapan pengiriman pilot TNI AU ke Tiongkok untuk pelatihan pesawat tempur J-10, serta evaluasi fasilitas produksi alutsista. Di bidang kesehatan, dibahas pula proyek rumah sakit modern hasil kerjasama Indonesia-Tiongkok. Tapi, ini bagian lucunya, unggahan itu tidak lama bertahan. Menurut pantauan zonajakarta.com, tak lama setelah viral dan di-retweet oleh berbagai akun pengamat pertahanan regional, unggahan itu mendadak raib, hilang dihapus entah karena sadar keceplosan atau memang ada instruksi dari atas. Media Malaysia bahkan menduga Menhan Indonesia kelepasan membocorkan sesuatu yang seharusnya belum diumumkan ke publik. Jadi, apakah Menteri Pertahanan kita sempat mengumumkan rencana rahasia sebelum buru-buru menariknya? Pertanyaan ini pun menggantung di udara, seperti jet tempur yang belum dapat izin terbang. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, media Tiongkok Xinhua edisi 24 Mei 2025 menjelaskan bahwa proyek pengembangan pesawat tempur generasi ketiga Tiongkok resmi diluncurkan pada tahun 1986 dengan nama kode Proyek 10 yang akhirnya menjadi J-10. Menariknya, pada tahap awal pengembangan J-10, di lembaga penelitian pesawat Tiongkok bahkan belum tersedia komputer sungguhan. Bayangkan saja mengembangkan jet tempur tanpa komputer. Para insinyur di sana harus memeriksa setiap gambar berulang kali dan mengatasi kesulitan teknis satu persatu. Namun semangat baja ini membuahkan hasil. Pada tanggal 23 Maret 1998, prototipe J-10 berhasil melakukan penerbangan perdananya. Saat ini berbagai varian J-10 sudah mengalami penyempurnaan teknologi lewat pengoptimalan berulang, hingga Tiongkok berhasil memiliki sistem penelitian dan pengembangan pesawat tempur yang matang. J-10 menjadi simbol kebanggaan nasional, bahkan dijuluki sebagai pesawat kebanggaan buatan dalam negeri oleh warganet Tiongkok. Namun, di balik semangat nasionalisme itu muncul dugaan menarik. Menurut Defense Security Asia edisi 27 September 2023, program pengembangan jet tempur J-10 Tiongkok ternyata diduga tidak sepenuhnya murni buatan dalam negeri. Ada dugaan bahwa Tiongkok menerima bantuan teknis dari Israel, sekutu dekat Amerika Serikat. Wah, seperti drama alutsista internasional. Hubungan antara Israel Aerospace Industries, IAI, dan Chengdu Aircraft Corporation disebut sudah terjalin sejak awal tahun 1992, bersamaan dengan dimulainya hubungan diplomatik kedua negara. Kerjasama ini memungkinkan Tiongkok mengembangkan prototipe J-10 dengan lebih cepat. Bahkan laporan menyebutkan bahwa Israel secara diam-diam berbagi informasi rahasia tentang jet tempur Lavi, sebuah pesawat generasi keempat buatan Israel yang dikembangkan pada dekade 80-an dengan dukungan teknologi dan dana dari Amerika Serikat. Menariknya, pengembangan Lavi sendiri dihentikan pada tahap awal setelah Washington menghentikan bantuannya karena khawatir akan menciptakan pesaing bagi pesawat-pesawat tempur bikinan Amerika Serikat sendiri. Jadi bisa dibilang ada jejak hantu Lavi yang ikut menghantui lahirnya J-10. Analis militer menilai pengaruh Israel pada J-10 terlihat jelas pada desain konfigurasi sayap Canard Delta-nya. Namun tentu saja ada sejumlah perbedaan signifikan. Misalnya ukuran J-10 lebih besar, desain sayapnya dimodifikasi, bentuk intake udara berbeda,
dan posisi Kennardnya pun tidak sama. Media Amerika Serikat The War Zone edisi 29, Maret 2023 ikut melaporkan bahwa teknologi Israel diduga tertanam di tubuh 10 Tiongkok. Dengan kata lain, meskipun J-10 diakui sebagai salah satu jet tempur buatan dalam negeri Tiongkok yang paling sukses, perjalanannya penuh dengan bumbu rahasia dari berbagai pihak, termasuk teknologi dari LAVI yang dibiayai Amerika Serikat. Chengdu J-10, atau yang juga dikenal dengan sebutan Vigorous Dragon, melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 23 Maret 1998. Pesawat tempur multi-role kelas menengah utama Tiongkok ini merupakan proyek dalam negeri yang sangat sukses, bahkan dianggap sebagai salah satu proyek paling penting dan transformatif di era modern tentara pembebasan rakyat. Melanjutkan cerita soal Chengdu J-10 ini, menarik untuk disimak bagaimana pesawat ini berperan bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan industri aviasi militer Tiongkok. Dulu ketika Tiongkok masih dianggap ketinggalan zaman dalam urusan teknologi pertahanan, J-10 menjadi bukti nyata bahwa mereka bisa bertransformasi. Pesawat ini bukan sekadar mesin terbang bersayap, tetapi menjadi perwujudan ambisi nasional yang ingin lepas dari bayang-bayang ketergantungan pada teknologi asing. Bahkan meskipun ada aroma keterlibatan Israel dalam pengembangan awalnya, Tiongkok tetap mengklaim bahwa produk akhirnya adalah hasil keringat dan kerja keras sendiri. Sekarang, bayangkan bila Indonesia jadi membeli 42 unit J-10 ini. Ini bukan cuma soal angka, melainkan soal perubahan wajah kekuatan udara di kawasan Asia Tenggara. Tentu saja, pembelian jet tempur bukan seperti membeli mobil sport yang bisa dipakai pamer di jalan protokol. Ini adalah soal strategi, diplomasi, dan keseimbangan kekuatan. Sebab jangan lupa, Indonesia selama ini sudah menjalin kerjasama pertahanan dengan banyak pihak, mulai dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Prancis, ingat pembelian Rafale, hingga Rusia. Kalau kini masuk pesawat Tiongkok ke hanggar TNI AU, itu ibarat menambah pemain baru di meja catur geopolitik kita. Namun, di balik potensi kebanggaan itu, ada juga kekhawatiran yang berbisik pelan di telinga para analis militer. Mereka bertanya, apakah langkah Indonesia ini akan membawa konsekuensi politik? Sebab, seperti yang sudah diketahui umum, Amerika Serikat cukup sensitif kalau bicara soal transfer teknologi pertahanan, apalagi kalau dihubungkan dengan pihak-pihak yang pernah mengendus teknologi buatan mereka, seperti Israel dan kemudian Tiongkok. Akan ada kalkulasi strategis yang harus dilakukan pemerintah Indonesia supaya langkah pembelian ini tidak memicu ketegangan dengan mitra lama. Ibaratnya, kita sedang menambah teman main, tapi jangan sampai teman lama cemburu lalu ngajak ribut. Dari sisi teknis, J-10 juga menjadi sorotan. Jet tempur ini memiliki desain sayap Canard Delta yang memberikan kelincahan manuver, cocok untuk pertempuran udara jarak dekat. Mesin yang dipakainya, WWS-9, versi lisensi dari AL-333 buatan Rusia, dikenal cukup bertenaga, meskipun sebagian pengamat mencatat ada kekhawatiran soal ketahanan mesin dalam operasi jangka panjang. Tapi Tiongkok terus berusaha meningkatkan kemampuan jet ini, terutama lewat varian versi terbaru seperti J-10C yang sudah dilengkapi radar ISA, Active Electronically Scanned Array, dan avionik mutakhir. Indonesia, jika jadi membeli, disebut-sebut berminat pada varian modern ini, bukan varian lawas yang sudah mulai pensiun. Di sisi lain, ada juga faktor pelatihan pilot yang jadi tantangan tersendiri. Ingat, jet tempur bukan hanya soal beli dan parkir di pangkalan, lalu selesai. Pilot TNI AU harus menguasai filosofi terbang, taktik, dan doktrin penggunaan J-10 yang berbeda dari pesawat lain seperti F-16, F-16D, atau Rafale. Tak heran kalau rencana pengiriman pilot ke Tiongkok untuk pelatihan ini langsung mencuri perhatian publik. Bahkan di media sosial banyak warganet Indonesia yang iseng berkomentar, wah jangan-jangan pilot kita nanti pulang-pulang fasih bahasa Mandarin. Ada-ada saja memang humor netizen. Namun, humor itu tak boleh mengaburkan kenyataan serius di balik keputusan ini. Bagi TNI AU, menambah arsenal jet tempur modern bukan sekadar soal mempercantik daftar inventaris. Ini soal kesiapan menghadapi potensi konflik di kawasan, yang akhir-akhir ini makin ramai dengan isu Laut Cina Selatan, rivalitas Amerika Serikat versus Tiongkok, serta meningkatnya aktivitas militer di sekitar wilayah ASEAN. Dengan armada tempur yang beragam, TNI AU harus memastikan interoperabilitas antar platform berjalan lancar,
supaya bila diperlukan dalam operasi nyata, semua sistem bisa saling berbicara, tidak malah bingung sendiri seperti tim sepak bola yang saling berebut bola. Menariknya, pilihan Indonesia terhadap J-10 juga menunjukkan pola baru dalam diplomasi pertahanan. Selama ini, Indonesia dikenal bermain bebas aktif, artinya tidak berpihak secara terang-terangan ke blok barat atau timur. Dengan masuknya produk Tiongkok ke daftar belanja alutsista, Indonesia seakan ingin menegaskan kembali posisi itu. Kami bisa bekerja sama dengan siapa saja, asalkan sesuai kebutuhan dan membawa manfaat strategis. Tentu saja ini bukan tanpa risiko. Dunia pertahanan penuh dengan kontrak, klausul rahasia, lisensi, serta persyaratan offset yang kompleks. Pemerintah Indonesia harus berhati-hati supaya jangan sampai malah tersandung masalah teknis atau politik di kemudian hari. Sementara itu di pihak Tiongkok, keberhasilan menjual J-10 ke Indonesia akan menjadi kemenangan besar secara simbolik. Bayangkan, selama ini pasar ekspor pesawat tempur Tiongkok lebih banyak ke negara-negara kecil atau sekutu dekatnya. Kalau Indonesia, salah satu negara terbesar di ASEAN, masuk daftar pembeli, itu akan menjadi semacam stempel legitimasi atas kualitas industri pertahanan Tiongkok. Bahkan, media Tiongkok sendiri mungkin sudah siap menyiapkan berita-berita bernada bangga, menceritakan bagaimana naga perkasa mereka berhasil menaklukkan hati pasar alutsista Asia Tenggara. Dalam dunia modern, persenjataan bukan hanya alat perang, tetapi juga alat diplomasi. Setiap kontrak pembelian alutsista memuat makna strategis yang jauh lebih luas daripada sekadar angka rupiah. Dengan masuknya J-10 ke perbincangan pertahanan Indonesia, publik kini menunggu apakah pemerintah akan melangkah pasti atau justru berhenti di tengah jalan. Sebab sejarah mencatat tidak semua rencana pembelian alutsista berakhir di meja kontrak. Ada yang mulus, ada yang mentok di ranah wacana.